Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Yuk, kita simak bareng-bareng videonya. Berikut adalah paparan tujuan pembelajaran pada materi sistem pernafasan pada manusia. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang tertera, sasarannya adalah siswa SMP kelas 8 semester 2 dengan materi sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia bernafas sebanyak 12-20 kali per menit saat istirahat dan berlangsung secara berkesinambungan. Sistem pernafasan pada bagian atas pernafasan manusia ada beberapa organ, yaitu yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung sendiri terdiri atas selaput lendir dan rambut halus yang berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran dari udara yang masuk melalui hidung. Yang kedua adalah faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara yang masuk dari hidung atau mulut guna diteruskan ke trakea. Dan yang ketiga adalah laring. Laring sendiri merupakan ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai organ pernafasan bawah. Yang pertama adalah trakea. Fungsi trakea dalam sistem pernafasan adalah sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Trakea merupakan penghubung laring dengan bronkus. Organ pernafasan bawah yang selanjutnya akan kita bahas adalah bronkus. Bronkus merupakan organ dalam sistem pernafasan yang menjadi penghubung batang tenggorokan atau trakea dengan paru-paru. Fungsi bronkus dalam sistem pernafasan cukup penting. Salah satunya adalah memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Ke organ berikutnya yaitu bronkiolus. Fungsi bronkiolus yaitu untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Bronkiolus akan mengalirkan udara menuju alveolus, di mana alveolus merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Pernafasan bawah yang terakhir adalah alveolus. Alveolus berfungsi untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida. Ketika bergerak melalui pembuluh darah di dinding alveolus, darah akan mengambil oksigen dari alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida ke alveolus. Per menitnya, paru-paru mampu mengambil sekitar 5-8 liter udara. Selanjutnya adalah tentang proses pernafasan manusia, yang pada intinya fungsinya adalah untuk mengangkut udara masuk ke dalam paru-paru, mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh, dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses awalnya, udara akan masuk melalui hidung ataupun mulut. Selanjutnya, udara akan masuk ke bagian faring dan dilanjutkan ke bagian laring atau yang sering kita sebut sebagai pita suara. Setelah dari laring, udara akan masuk ke bagian trakea. Nah, di membran dalam trakea ini terdapat sel-sel rambut halus yang disebut dengan silia. Fungsinya adalah untuk menyaring debu yang ada pada udara. Trakea ini terbagi menjadi dua cabang, ke kanan paru-paru dan ke kiri paru-paru. Cabang ini disebut sebagai bronkus. Selanjutnya, udara akan masuk ke bronkus yang artinya udara sudah ada di paru-paru. Dari bronkus, udara akan lanjut ke bronkeolus. Di ujung bronkeolus, udara akan masuk ke alveolus. Bentuknya bulat-bulat kecil bergerombol seperti anggur. Nah, di alveolus ini merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Penyakit pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah asma. Asma merupakan gangguan penyempitan saluran pernafasan karena kontraksi otot polos pada bronkus. Gejala asma seperti batuk, nyeri dada, dan kesulitan bernafas atau sesak. Dan yang kedua adalah influenza. Influenza yaitu infeksi ortomyxovirus peradangan selaput mukosa di saluran pernafasan. Gejala influenza seperti demam, sakit tenggorokan, dan hidung meler. Pneumonia. Peradangan paru-paru berisi nanah disebabkan oleh infeksi Diplococcus pneumonia. Gejala pneumonia seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Yang terakhir, tuberkulosis atau TBC. Infeksi paru-paru oleh Mycobacterium tuberculosis sehingga muncul bintik-bintik pada dinding alveolus. Gejala TBC seperti batuk berdahak hingga keluar darah, demam, dan penurunan berat badan. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini mengenai materi sistem pernafasan pada manusia. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.